pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Ibu Linda, Ibu Erlin. kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Betul, karena ini minggu kedua kita mengadakan sekolah minggu online. Sekolah minggu di rumah ya. Betul. Oke. Nah, supaya anak-anak bisa semangat pagi ini, bisa mengucap syukur karena Tuhan Yesus itu baik. Ya. Kita mau ajak anaknya Nyanyi yuk, kita nyanyi. berdiri semuanya yuk. Kita nyanyi selamat pagi Tuhan. Kita mau sapa Tuhan Yesus kita ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhanlah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhanlah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Ku tambah cintanya. Tambah lagi bunda. Ku tambah cintanya. Hari ini anak-anak pasti semangat karena Tuhan Yesus selalu hadir menemani kita ya. Betul. Nah, supaya anak-anaknya makin semangat ya, kita mau jalan. Jalan kemana? Jalan serta Oke, Yesus. siap, kita menghadap kemana dulu nih? Sini dulu. Hai. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jadi makin semangat ya. Semangat tuh jalan, Nah, semangat tuh jalannya Ibu Linda maju mundur, oke? Bisa kan? Coba ya, yuk sama-sama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Senang banget ya Bu Linda ya. Jalan bersama Tuhan Yesus pasti Betul. ya. Betul. Selalu senang Tuhan Yesus menyertai, kita juga harus tetap terus berpegang sama Tuhan. Yes. Nah, sekarang kita udah memuji Tuhan. Sudah kan ya. Terus Kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. oke, siap. Terus, tapi kalau mau mendengarkan firman Tuhan, ada satu pujiannya nih. Kita harus baca kitab suci dulu. Terus Dan itu apa ya? baca kitab suci, doa. Karena kita mau terus bertumbuh bersama Tuhan. Kita Oke. nyanyi satu lagu Yuk, lagi kita ya. nyanyi anak-anak sama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap
kami boleh berkumpul lagi untuk sekolah minggu dengan keadaan yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan mengucap syukur masih diberi kesempatan untuk dapat memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan berkati Koko Rocky yang akan menyampaikan firman. Berkati kami agar kami juga yang di rumah bisa duduk tenang dan dengar-dengaran juga menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ibu Linda, Ibu Elin sudah membantu kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hai anak-anak, apa kabar nih? Gak kerasa ya, sudah 2 minggu nih kita nggak sekolah minggu bersama, tapi nggak apa-apa. Masih tetap semangat sekolah minggu kan, walaupun sekolah minggunya online seperti ini. Yang penting anak-anak bisa mendengarkan pesan firman Tuhan pada hari ini. Yuk, sebelum kita mulai sekolah minggu, ayo coba anak-anak persiapkan Alkitabnya. Untuk anak-anak kelas asuhan dan anak-anak kelas Indria, bisa minta tolong papi mami untuk boleh membuka dan membacakan firman Tuhannya. Untuk anak-anak kelas pertama, sudah pada bisa dong untuk membaca Alkitab. Oke, yuk kita akan mulai cerita sekolah minggu kita. Koroki mau mengambil ayat firman Tuhan Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Koroki akan membacakannya untuk kalian semuanya. Anak-anak bisa memperhatikan, menyimak bersama dengan orang tua di rumah. Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Wah, ada pesan yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada anak-anak mengenai hal berdoa pada pagi hari ini. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan anak-anak dan kita semua supaya kita berdoa itu tidak seperti kebiasaan orang-orang banyak, yaitu suka pamer. Nah, waktu itu Tuhan Yesus melihat banyak orang suka berdoa di tikungan-tikungan jalan raya, di rumah ibadah, itu untuk pamer. Artinya mereka ingin dilihat orang, mereka ingin dipuji orang. Wah, kamu suka berdoa ya, kamu hebat. Padahal itu tidak disarankan oleh Tuhan Yesus. Tapi apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan tentang doa pada anak-anak? Di ayat yang ke-6, Tuhan Yesus mengajarkan anak-anak ketika mau berdoa, masuklah ke dalam kamar dan tutuplah pintu, maka berdoalah kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika anak-anak berdoa, Tuhan Yesus ingin anak-anak berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bukan untuk pamer, bukan untuk pengen dapat pujian dari orang lain, bukan. Tapi Tuhan Yesus ingin anak-anak boleh berdoa secara pribadi, secara sendiri kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak tahu nggak doa itu seperti apa? Koroki mau kasih tahu nih bahasa sederhananya, bahasa gampangnya, berdoa itu adalah ngobrol dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Sama seperti anak-anak juga berbicara atau ngobrol dengan papa atau mama atau anak-anak semuanya. Ya, jadi berdoa itu adalah ngobrol
dengan Tuhan. Ketika kita mengobrol, kita bisa menyampaikan apa saja kepada Tuhan. Sama seperti anak-anak ngobrol dengan papa mama. Nah, ketika kita berdoa itu, apa saja sih yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan? Koroki mau kasih tahu nih. Ketika kita berdoa, ada 3 hal yang bisa kita ucapkan, kita utarakan kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Koroki, apa aja yang bisa kita ucap syukur sama Tuhan? Banyak macamnya, banyak halnya. Yang pertama, kita bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk orang tua yang sudah Tuhan kasih buat kalian. Kita juga bisa mengucapkan syukur sama Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan buat sekolah yang boleh Tuhan berikan buat kita. Kita juga bisa berterima kasih kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk teman-teman yang boleh Tuhan kasih, untuk makanan dan untuk minuman. Nah, kita bisa mengucapkan syukur sama Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Makasih ya Tuhan untuk makanan, makasih ya Tuhan untuk minuman, makasih ya Tuhan untuk kesehatan. Ya, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua yang bisa anak-anak sampaikan dalam doa adalah anak-anak bisa menyampaikan perasaan anak-anak kepada Tuhan. Apa itu perasaan? Banyak macamnya. Ketika anak-anak sedang sedih, ketika anak-anak sedang senang, ketika anak-anak sedang kesel atau sedang marah, anak-anak bisa menyampaikan perasaan itu kepada Tuhan Yesus dalam doa. Sampaikan kepada Tuhan Yesus apa yang anak-anak rasakan. Misalnya, aduh, aku sedih nih ketika 2 minggu ini aku hanya belajar di rumah, nggak bisa bertemu dengan teman-teman, nggak bisa bertemu dengan bapak ibu guru di sekolah. Anak-anak bisa sampaikan perasaan anak-anak kepada Tuhan dalam doa. Contoh, misalnya ketika anak-anak sedang kesal nih kepada teman, kepada adik, kepada kakak, karena diejek dan lain sebagainya, anak-anak bisa sampaikan perasaan itu kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengetahui apa yang sedang anak-anak rasakan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa menyampaikan permohonan dan keinginan anak-anak kepada Tuhan Yesus di dalam doa. Pastinya anak-anak di sini memiliki banyak sekali permohonan, banyak sekali keinginan. Anak-anak bisa sampaikan itu semua kepada Tuhan Yesus di dalam doa. Banyak macamnya. Berdoa untuk kesehatan kita, berdoa untuk pekerjaan papa mama, berdoa untuk wabah corona yang saat ini sedang marak berkembang. Semoga semuanya segera berakhir dan anak-anak bisa kembali beraktivitas secara normal, bisa bersekolah lagi, bertemu dengan teman-teman dan bapak ibu guru, bahkan bisa sama-sama sekolah minggu lagi di gereja. Anak-anak bisa sampaikan permohonan itu kepada Tuhan Yesus di dalam doa. Nah, jadi ada 3 hal yang bisa kita sampaikan dalam doa nih, yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, kita bisa menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa menyampaikan perasaan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kita bisa menyampaikan permohonan dan keinginan kita itu kepada Tuhan. Tapi ingat seperti pesan firman Tuhan tadi, bahwa ketika kita berdoa, tujuannya bukan untuk pamer, bukan untuk pengen dilihat orang, bukan untuk pengen mendapatkan pujian. Jadi kita bersama-sama belajar berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Dan Koroki mau mengajak anak-anak semuanya selama 1 minggu ke depan, kita tingkatkan waktu doa kita kepada Tuhan. Kita bisa sama-sama memiliki waktu berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri di Alkitab sudah memberikan teladan, sudah memberikan contoh kepada kita untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi, untuk 1 minggu ke depan, kalau kita berharap anak-anak memiliki waktu doa yang baik. Belajar berdoa kepada Tuhan, bisa berdoa sendiri,
bisa berdoa bersama dengan papa, mama, atau dengan keluarga di rumah. Oke? Mengerti firman Tuhan hari ini? Sekarang, Rocky mau mengajak anak-anak untuk menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya terambil dari Lukas pasal 11 ayat 2b. Demikian firman Tuhan. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Lukas 11 ayat 2b. Sekali lagi ya, Rocky bacakan ayat hafalannya. Lukas 11 ayat 2b. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Anak-anak bisa menghafalkan ayat hafalan ini, bisa menjadi kekuatan bagi anak-anak di dalam menjalani hari-hari selama 1 minggu ke depan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang senang berdoa, baik berdoa secara pribadi maupun berdoa bersama dengan papa mama kami. Kami mau serahkan waktu kami ke depan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, dan pertemukan kami kembali minggu depan di dalam sekolah minggu kami selanjutnya di kelas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.